Selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya, Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama, saudara. Bea Cukai, panen kritik dari publik yang protes karut-marut pengurusan barang dari luar negeri. Pengamat kebijakan publik menilai sosialisasi yang kurang efektif dari Bea Cukai justru menimbulkan krisis kepercayaan publik. Setelah gue cek, ada yang hilang isinya, yang dimana isinya buat gue cukup penting untuk para kolektor karena itu adalah koin spesial 40 tahun anniversary Transformers. Viral, warganet protes pengurusan pengeluaran barang dari luar negeri. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pun panen kritik di media sosial. Kasus viral konten kreator Medi Reynaldi, keluhan paket kiriman mainan robot Megatron dari luar negeri yang tertahan di Bea Cukai karena ketidaksesuaian nilai barang. Bea Cukai menyebut mainan Megatron Robosen yang dikirim mencapai $1.699 Amerika. Padahal, menurut Medi, mainan tersebut merupakan sampel untuk direview dan bukan dibeli oleh Medi, melainkan diberikan gratis oleh sang produsen Robosen. Usai viral di jagat maya, Bea Cukai dan perusahaan jasa titipan akhirnya mengirim mainan tersebut. Namun saat diterima, Medi mengeluhkan adanya kerusakan kemasan, pengunci kotak mainan terbuka, serta kehilangan salah satu bagian mainan. Ini ada sesuatu yang memang janggal, yang dimana ini packagingnya sudah rusak dan juga robek ya. Lihat tuh, kami bisa lihat sendiri ini ada kerobekan di sini. Semoga ini bukan pihak Robosen yang rusakin ya. Setelah gue cek, ada yang hilang isinya, yang dimana isinya buat gue cukup penting untuk para kolektor karena itu adalah koin spesial 40 tahun anniversary Transformers. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengklaim wewenang buka tutup barang yang diperiksa ada di perusahaan jasa titipan. DJBC pun akan memediasi importir dan pihak PJT terkait kerusakan barang kiriman mainan robotik itu. Konsumen robotik masih mempertanyakan kenapa kotaknya rusak, kenapa barang. Nah, kalau itu teman-teman tanya ke DHL. Tadi udah lihat ya, kita tidak berkompeten untuk membuka, menutup, dan juga bisa tanya ke DHL. Kontak shipper dan shipper telah mengakui dan juga bayar pajak yang seharusnya dibayar. Pas, cuma ada masalah sedikit. Pensaingnya bilang ada kerusakan sedikit pada sebagian toy itu. Itu secara SOP itu gampang atasin. Jadi pihak saya dengan pensaing itu sedang diskusi. Kita sudah tunjukkan CCTV camera footage juga bagaimana shipment itu dihandle. Bukan kali ini saja, Bea Cukai jadi sorotan publik karena kinerjanya. Terkini, kasus Bea Cukai bantuan alat belajar SLB Pembina Tingkat Nasional Jakarta berupa 20 unit keyboard Braille dari Korea Selatan yang tertahan 2 tahun silam. Menurut Bea Cukai, saat pertama kali keyboard tiba di Indonesia pada tahun 2022, berstatus barang kiriman pada umumnya. Namun, tidak ada proses lebih lanjut dari importir karena pajak bea masuk yang dikenakan. Sementara, Bea Cukai baru mengetahui barang tersebut sebagai barang hibah setelah viral di media sosial dan langsung proses pembebasan bea masuk dan pajak. Rupanya baru terbuka, barang itu bukan barang kiriman, tetapi adalah barang hibah. Baru di-input 2024, barang hibah. Nah, setelah kita tahu bahwa itu barang hibah, maka kita kasih info bahwa kalau barang hibah itu pemerintah itu bisa fasilitasi, negara itu bisa fasilitasi. Untuk barang hibah, untuk kepentingan pendidikan atau sosial, ada PMK-nya mengamanatkan untuk tidak dikenakan bea masuk atau pajak dalam rangka impor. Radika Altaf, warga Bandung, Jawa Barat, dalam unggahan TikTok bercerita, dirinya membeli sepatu dari Jerman seharga 10 juta rupiah, namun dikenakan bea masuk hingga 30 juta rupiah. Direktorat Bea Cukai menjelaskan, sepatu tersebut dikenakan bea masuk dan denda penalti sebab nilai sepatu yang dilaporkan lebih rendah dari harga aslinya. Staf Susmenkyu Justinus Prastowo menyebut denda merupakan sanksi karena ada ketidaksesuaian laporan barang kiriman.
apa ada denda dan lain-lain. Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan, ini kan untuk menghargai, menghormati yang patuh. Kalau yang patuh tidak diapresiasi, nanti jangan sampai masyarakat ikut-ikutan tidak patuh. Maka demi mengapresiasi yang patuh, yang belum patuh diberi denda, supaya nanti bisa ikutan patuh. Pengamat ekonomi Indef Ahmad Heri Firdaus menyebut, kurangnya sosialisasi aturan yang berlaku terkait kepabeanan membingungkan importir. Mungkin sebenarnya sudah diatur ya dalam peraturan Menteri Keuangan atau peraturan Menteri Perdagangan, di mana ada beberapa jenis barang impor itu yang memang dikenakan tarif seperti itu, dan juga sudah jelas besaran tarifnya itu berapa persen, baik PPN-nya, kemudian juga bea masuknya dan lain sebagainya. Ini yang harus diketahui terlebih dahulu. Namun hanya saja tidak atau kurang tersampaikan secara baik ke publik. Nah, ini yang menyebabkan adanya kebingungan-kebingungan terkait dengan penetapan tarif yang begitu tinggi gitu ya, yang dikenakan oleh bea cukai. Nah, hanya saja memang ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi gitu ya oleh pihak importir agar mereka mendapatkan semacam fasilitasi, misalnya pembebasan bea masuk gitu ya, ataupun fasilitasi fiskal lainnya agar tarifnya lebih kecil. Nah, ini juga harus diketahui oleh pihak-pihak yang melakukan importasi barang kiriman. Keluhan dan kritik masyarakat terkait pengenaan bea masuk dan pajak membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara. Menkyu meminta Bea Cukai melakukan perbaikan layanan dan proaktif mengedukasi masyarakat di samping menjalankan tugas dan fungsinya. Saya telah meminta kepada Bea dan Cukai untuk terus meningkatkan pelayanannya. Karena masyarakat tentu berharap adanya kepastian, adanya kecepatan, adanya kenyamanan. Di sisi lain, Bea dan Cukai sebagai institusi harus melaksanakan 4 hal atau 4 tugas yang sangat penting, yaitu tugas sebagai revenue collector, tidak sekedar untuk mendapatkan pendapatan dari bea masuk atau pajak, namun Bea Cukai memiliki 3 tugas lain yang sangat penting, yaitu sebagai fasilitator perdagangan atau trade facilitator, sebagai industrial assistant atau mendukung industri dalam negeri, dan sebagai community protector, menjaga masyarakat. Namun, tak lama setelah Menku Sri Mulyani klarifikasi atas semua keluhan masyarakat, nama staf khusus Menkyu Justinus Prastowo malah jadi perbincangan warganet. Justinus awalnya mengunggah postingan melalui akun X atau Twitter pada Minggu 28 April 2024. Ia melaporkan sedang mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai di kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian ia meminta masukan dan saran warganet. Postingan ini lantas ditanggapi seorang pengguna X. Ubah kerangka hukumnya, Pak, biar nggak selalu reaktif. Pemadam kebakaran tiap ada sesuatu yang viral. Kasian juga orang cari nafkah di situ disumpahin dan dihujat senegara, malah jadi nggak berkah. Tak disangka, Justinus membalas cuitan tersebut. Ada masukan konkret? Tanggapan ini lantas menimbulkan kontroversi hingga dilihat lebih dari 8 juta kali. Seorang warganet turut menyayangkan sikap tersebut. Pasalnya, sang pejabat justru meminta solusi kepada rakyat. Lagi-lagi, pemerintah salah langkah di hadapan masyarakat. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menjelaskan, ramainya kasus Bea Cukai ini tak lepas dari krisis kepercayaan publik terhadap Bea Cukai karena rekam jejak kasus yang melibatkan oknum Bea Cukai. Salah satunya, kasus mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, yang dituntut hukuman 10 tahun 3 bulan penjara karena terbukti menerima gratifikasi sebesar 56 miliar rupiah selama bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Soal korupsi di Bea Cukai itu memang dari dulu tinggi indeksnya, ya. Kepercayaan kita rendah pada aparat Bea Cukai karena barang-barang yang disita biasanya dijual kembali oleh oknum
itu ya, tidak masuk ke kas negara. Nah, hal-hal itu saya tahu persis itu, beberapa kawan melakukan hal itu. Kita ini mudah membuat peraturan tapi tidak mudah menjalankannya, karena selalu pikirannya ini kira-kira gue dapat berapa ya kalau gue tahan sedikit atau saya mencengkan sedikit. Itu yang terjadi di aparat sekarang ini, karena aparat hukum tidak dipercaya oleh pemerintah, oleh masyarakat, sehingga media sosial lah yang digunakan. Panen kritik, akankah Bea Cukai berbenah demi mengambil kembali hati masyarakat? Saudara, fakta mengejutkan muncul dalam persidangan kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mulai dari uang korupsi digunakan untuk bayar biduan, hingga biaya umroh keluarga Syahrul Yassin Limpo yang mencapai 1,3 miliar rupiah. Usai jeda di 60 menit special report. Sekitar 50 sampai 100 juta rupiah sekali mentransfer untuk entertain. Ya. Ini maksudnya entertain bagaimana sih? Kadang kan ketika ada acara terus manggil penyanyi.